rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ya Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Masih ingat jawabnya ya? Kaifa halukum nanya apa berarti? Apa kabar ya? Nah, jawabnya khair alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali di kelas bahasa Arab kita ya, kembali teringat dengan athar atau ucapan dari Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Mari kita belajar bahasa Arab karena itu bagian dari agama kita. Artinya memang kita sedang belajar agama ya. Meskipun yang kita sebut ya mungkin babun gitu ya. Kita sebut kata-kata yang mungkin dikun, ayam jago, apa hubungannya sama agama, tapi ya kita niatkan bahwa ini belajar agama, jadi itu adalah ibadah tersendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita pulang itu bawa oleh pahala minimal ya, tentu saja dengan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah kita masuk ke ad-darsus tsani ya, pelajaran kedua, ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani di halaman 12 kalau nggak salah ya. Kalau cetakannya sama versinya. Itu ini pelajaran hari ini alhamdulillah mudah. Insyaallah ya, sangat mudah sekali. Nanti insyaallah bagian yang agak menantangnya itu nanti di bagian atau ad-darsus tsalits ya. Pelajaran ke-3. Sudah mulai apa namanya menyusun kalimat. Oke, yang terstruktur ya. Sekarang masih sama dengan yang kemarin. Ya, bedanya adalah kemarin itu kita masih ma hadza. Siapa? Ma hadza. Ya, hadza artinya apa? Ini. Nah, sekarang kita belajar ma dzalika. Nah, hadza dan dzalika itu. Kalau ini dekat berarti. Kalau dzalika itu berarti jauh. Nah, baik, coba kita tambahkan dengan gestur ya biar ingat. Ya, hadza dengan dzalika. Ya Allah. Nah, baik, hadza. Nah, hadza. Dzalika. Nah, dzalika. Masya Allah. Coba. Ma hadza. Al-jawab. Dzalika kitabun. Dzalika. Ya Allah. Dzalikal kitabu. Dzalika kitabun atau dzalikal kitabu ya sama artinya, tapi maknanya ada sedikit perbedaan. Nanti kita bahas di pelajaran ketiga. Ada bedanya. Ini qalamun ya. Ya. Oke. Kalau hadza dzalika qalamun. Ana dekat dan antum jauh. Tapi kalau sama-sama dekat ya, sama-sama dekat. Kan yang di Zoom masih terlihat ya. Misalnya Ana sama Pak RT kan deket ya. Kita bilang, "Ma hadza?" Nah, jawabnya hadza juga. Seperti itu. Masya Allah. Iya, sejangkauan, iya, tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, alhamdulillah. Apa nih belum ada ininya? Insya Allah per pertemuan depan semua dapat ya, Cemanda ya. Ada mejanya ya. Baik. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan di halaman 12. Ya, ada beberapa kosakata di sana. Coba kita baca ya. 6. Istami' waraddid. Dengarkan dan baik.
yang di Zoom bisa melihat ini ya, buku masing-masing. Ya, ada gambar bintang. Nah, sip. Apa nih belum bisa share screen? Najmun. Nah, Najmun. Oke, coba kita baca ya. Baik. Dari angka 2 kita baca angkanya. Ithnan. Nah, ad-darsus tsani. Dzalika. Oke, boleh ditulis. Ithnan artinya apa, Ithnan? 2. Ad-darsu, pelajaran. Nah, darsu, pelajaran. Ats-tsani artinya kedua. Kalau ithnani itu 2, kalau ats-tsani yang kedua. Ini bentuk urutan. Baik. Ma dzalika, afwan. Allah istami' waraddid. Disimak dan diulangi. Ma dzalika, dzalika najmun. Kalau bintang jauh ya. Kalau sama-sama jauh, nanyanya dzalika, jawabnya juga dzalika. Nggak mungkin ada hadza najmun. Nah, sulit itu. Nah, terbang dulu. Baik. Ini ada gambar apa dengan gambar apa di baris 2? Nah, masjidun wa rumahun. Ini kita lihat. Apa rumah? Baitun. Nah, bait. Nah, hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Nah, ma makna wa? Dan. Wa artinya dan. Wa artinya dan. Nah. Jadi arti keseluruhannya apa? Hadza masjidun wa dzalika baitun. Masya Allah. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Jamil. Nah, ini yang berikutnya ada gambar 2 binatang ya, disensor ya, kepalanya diputus supaya enggak jadi gambar makhluk bernyawa. Nah, karena yang buat dari UIM ya, Universitas Islam Madinah. Nah, ini memang buatan sana disusun oleh para pakar pendidikan bahasa Arab untuk non-Arab. Ya, memang disesuaikan. Ada bidang khusus seperti itu. Pendidikan bahasa Arab untuk non-Arab. Nah, ini ada gambar apa dengan apa kira-kira itu? Kuda dengan iya, keledai. Yang pertama kuda hisanun, kedua ya, keledai, kedua keledai himar ya. Coba nanti kita baca sesuai hurufnya dengan fasih supaya artinya nggak berubah ya, seperti yang kemarin kita pernah jelaskan. Himar. Taib. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Nah, kita mulai pakai yang kemarin ya, adzalika, pakai kata kata tanya untuk konfirmasi. Apakah? Ya, dzalika. Baik. Nah, coba adzalika kalbun. Apa arti pertanyaan itu? Adzalika kalbun? Kalbun?
anjing. Kalbun, anjing. Nah, kalbun, anjing. Nah, itu gambarnya bukan kalbun ya. Gambarnya kucing. Kucing apa? Cat ya. Sama ya, Mas. Mirip, iya. Cat, kitty. Baik, kita jawab la dzalika qittun. Baik, ada gambar ranjang atau kasur ya, tempat tidur ya, sarirun. Oke, sarir. Nah, sarir. Baik. Ma dzalika dzalika sarirun. Kalau ini kita menekankan di penggunaan kata dzalika ya. Penggunaan kata dzalika. Oke. Baik, ada gambar berikutnya di halaman 13. Yang satu sedang mengajar, yang satu sedang berada di depan orang sholat, jamaah sholat. Kira-kira yang lagi ngajar itu apa namanya? Guru. Kalau yang di depan jamaah yang lagi sholat berarti imam. Jadi guru dan imam. Oke, eh, kita baca pertanyaannya ya. Man hadza wa man dzalika? Masya Allah. Apa artinya man hadza wa man dzalika? Masya Allah. Dan apakah itu? Oke, boleh nanti pas praktek kita pakai nama masing-masing ya. Yang dekat man hadza wa man dzalika, yang jawab harus tahu nama teman sekelasnya berarti. Ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti ngobrol nanya biar saling kenal namanya juga. Baik. Hadza mudarrisun wa dza, ya Allah, dzalika imamun. Ah, guru apa? Mudarrisun. Mudarris. Mudarris pengajar. Mudarris. Mudarris pengajar, guru. Imamun imam. Baik. Nah, itu di bawahnya ada gambar batu itu ya maksudnya ya. Gambar apa? Iya, Hajar Aswad. Ya Allah. Di Hajar Aswad tuh, Hajar tuh batu, Aswad, Hajar itu batu. Tapi, berarti kalau Siti Hajar, wah, Hajar ini, kita Hajar. Atau misalnya pernah dengar nama istri Nabi Ibrahim namanya Hajar, itu pakai H, pakai Hajar. Hmm, Kalau Hajar, kalau Hijir, Masya Allah. Kalau Hijir artinya kamar, bukan. Sama persis, tulisannya persis harokat. Kalau nggak ada harokatnya, ah, coba bisa ini analogi kita ini baca apa kalau misalnya gitu ya. Nah, itu kapan kita bisa baca banget, kapan bisa baca tergantung kata sebelumnya ya. Kalau misalnya enak banget, tapi kalau sebelumnya kok eh, enak tuh kok banget gitu kan. Ya, bisa ditebak sama ya. Harokatnya bisa ditebak. Ini kan nggak ada harokatnya juga kan, BGT. Ya, vokal, betul. Kalau dalam bahasa Arab memang huruf Arab nggak ada huruf vokal ya. Ini konsonan. Nah, vokalnya diharokat. Iya, Baik. Nah, batu
Madzalika, dzalika hajarun. Masya Allah. Iya bisa. Hajar, hajarun bacaan. Tapi sekali lagi, kalau lagi ngobrol disukunin aja belakangnya. Ya, hajar bacan, nggak hajarun bacan. Hajar bacan, hajar akik. Hajar apa lagi? Batu buat cincin. Iya, pernah denger. Tapi itu bahasa amiyah ya, bahasa pasar ya. Dulu waktu SMA itu, syekhnya bilang, lihat jam kan, jamnya nggak gerak. Kenapa jamnya? Indahal hajar katanya. Habis batunya katanya. Oh, bilang batu juga ternyata. Biar kalau kata Syekh sebelumnya, kan dulu di pesantren Syekhnya 4 tahun sekali ya, di program dari Saudi. Ngirim 4 apa namanya, pengajar-pengajar ke seluruh dunia dengan 4 tahun sekali perubahannya. Kalau yang sebelumnya itu bilang bahwa kita orang Indonesia itu adalah salah satu yang paling banyak merusak bahasa Arab. Iya, iya. Karena kan kita banyak TKI ke sana kan, TKW dan lain sebagainya, nggak bisa ngomong bahasa Arab, akhirnya ngarang kata-kata sendiri. Akhirnya jadi bahasa sana. Jadi bahasa sana. Misal contoh ini kalau bahasa Arab, hmm, kalau bahasa Arab ini nadzarah. Apa? Nadzarah ya. Kawan di Zoom juga bisa lihat nih nadzarah. Kaget banget ini dengan Syekh yang berbeda. Kalau tadi namanya Syekh Syuja yang bilang kayak gitu. Syekh Mayah tiba-tiba lagi di kelas bilang, ini kalau bahasa Arab mereka bilangnya Arabi ya, ini namanya nadzarah. Tapi kalau bahasa kami di kampung, kita nggak bilang nadzarah, ini namanya kasyamat. Iya, sampai segitunya, sampai segitunya. Iya, kayak misalnya harusnya hari Rebu itu hari Rabu Arbi'a ya. Arbi'a kalau bahasa kampung di sana Rabu. Iya, ya Rebo, Rabu kan? Di daerah Arab Saudi. Selain Saudi lebih ini lagi, apalagi Mesir, Mesir lebih kacau lagi. Ya, itu masing-masing daerah punya dialek sendiri-sendiri. Dan memang itu kalau boleh dibilang ada upaya dari para penjajah untuk melestarikan bahasa dialek masing tempat supaya bahasa Arab yang zaman dulu hilang, untuk upaya menjauhkan mereka dari Al-Quran. Ini yang asli. Taib. Namanya fusha. Taib. Jadi sampai mana? Sampai batu ya, sampai hajar. Nah, taib. Kita masuk ke bawahnya, itu ada gambar piring, di atasnya itu gula ya, dan gelas berisi susu ya. Jadi gula dan susu. Gula dan susu. Taib. Nah, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Masya Allah. Labanun susu. Sukkarun. Sudah ya gula. Sukkarun. Sugar. Sukar. Dari bahasa Inggris juga ya. Dari bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Iya, iya, karena bukan ada lagi, banyak 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 banget. Daulat, musyawarah, bahasa Arab semua itu. Saat, iya, saat tuh ini, saatun, waktu. Tapi kita masuk ke tamrin. Apa arti tamrin? Latihan. Nah, ya Allah, iqra waktub. Baik.
Wahid. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Baik. Labanun. Kalau labinun beda lagi. Labinun tuh yang buat bikin tembok apa? Bata. Lagi minum apa? Minum laban atau minum labin? Minum labin, anak ajaib ya, bata diminum. Baik, yang dua ya. Itsnan. Man dzalika? Dzalika imamun. Thalatha. Kitun, apa kitun tadi? Kucing, kit, ya. La dzalika kalbun, apa kalbun? Anjing, ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu untuk melembutkan kalbu. Ya, ah, apa namanya, manajemen kalbu dulu ya. But it's all oke kok. Nah, kalb. Kolbu dengan kalbu. Beda. Kaf dengan kof. Ah, ah. Jadi hati-hati juga. Baik, 6. Kita nomor 3 ya. Salasah. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Baik. Nomor 4. Ma hadza? Hadza hajarun. Allah. Ada beberapa kata baru yang kita pelajari. Ya, ada 4 kata ya. Kita baca. Al-kalimatul jadidah. Nah, imamun. Hajarun. Sukkarun. Labanun. Baik. Nah, kita coba mumpung masih hangat, kita refresh untuk apa namanya, mufrodat ya, atau kosakata. Ana tunjuk gambarnya apa ini, nanti yang di Zoom juga bisa ikut partisipasi. Nah, silakan jawab itu ya, ini ya, itu. Baik. Tapi satu-satu ya, nggak keroyokan ya, kalau bisa. Baik. Mulai dari paling kanan. Baik. Pak, ini terlihat, yang teman-teman di Zoom terlihat juga ya. Baik, teman-teman di Zoom bisa lihat di sini. Baik, soal. Soal itu bahasa Arab. Soalun. Jawab juga bahasa Arab. Jawabun. Soal jawab. Baik, soal. Ma hadza? Sambil tunjuk. Biar ingat pakai gestur. Nah, Masya Allah. Oke, RT ya. Apa gambar ini PRT? Maaf nih gambarnya agak pecah ya, tapi kelihatan ya ini gambar apa ya. Nah ya. Ma hadza? Masya Allah, masjidun. Masjid Baitur Rahman ya. Ya, ini Masjid Baitur Rahman Aceh. Sejarahnya ini dulu benteng Belanda. Iya betul. Ini bangunan Belanda yang dijadikan masjid, benteng, dikuasai sama orang Aceh. Oke, sekarang coba Syahdan. Syahdan. Nah, ma hadza?
Masya Allah, Hilsanun. Oke, Jamil. Baik. Ma hadza? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Boleh, masih boleh open book. Apa ini? Masya Allah, dzalika himaron. Barakallahu fiik. Berikutnya, ini mudah ini. Ma hadza? Masya Allah. Baik. Kalau apa namanya? Selain manusia kita bilang ma, tapi kalau manusia, nah, sekarang coba ini orang ya. Kalau orang kita man, siapa? Ya. Baik. Man hadza? Masya Allah. Baik. Yang di belakang juga ikut kan ya? Boleh kita tanya. Udah jago tapi insya Allah lah. Nah, oke. Eh, Syahrazan, lihat ya. Terlihat ya. Oke. Man hadza? Dzalika mudarrisun. Masya Allah. Baik. Peserta yang di Zoom boleh ya. Ikut juga mulai dari Pak Eki. Boleh ya. Pak Eki bersiap ya. Nah, boleh silakan. Hmm, betul. Hmm. Orangnya tuh boleh kelihatan dengan foto Betul, orang gitu. betul. Nah, Itu gimana? kalau foto orang sama kita kalau bahasa percakapan juga sama. Iya, kalau kita misalnya ini terlepas dari hukum memasang foto di ini ya, di rumah ya, di pajang, lihat ini siapa? Kan kita langsung gitu aja ya. Nggak bilang ini foto siapa? Ya, itu bisa dua-duanya dalam bahasa Arab juga sama. Jadi kita bisa bilang langsung man hadza ya atau pakai kata foto yaitu surah, gambar. Nah, surah ya bisa kita pakai kata surah atau gambar. Nah, ya, foto siapa ini? Kan gitu ya. Siapa ini? Atau foto siapa ini? Baik. Aduh kelewat ini Pak Eki nih. Mudah-mudahan gak sulit ini ya. Ke kamera ya, nanti silakan di zoom. Oke, silakan Pak Eki. Nah, ma, oke. Ma hadza? Oke, hadza dari dalika sarirun. Oke, boleh karena yang di zoom deket semua ya. Di depan kamera semua ya. Hadza sarirun. Oke, sekarang anggap jauh dalika ya. Kalau gitu anggap anak ini hal yang jauh. Madzalika, silakan Pak Eki boleh diulang. Adzalika sarirun. Oke, anggap yang di Zoom jauh ya. Karena kita berjauhan. Jadi pakai kata dzalika karena kita mau praktekkan kata dzalika. Pak Dedi, oke. Siap, Pak Dedi. Nah, oke. Ma hadza? Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, berikutnya Eko ya. Siap, Pak Eko. Oke.
pakai benda yang real ya Pak Eko ya. Ma hadza. Oke, boleh sekali lagi. Ma hadza. Naam, dzalika. Oke, terakhir Pak Mama. Ini terlihat nih. Baik. Ma qalamun. Nah, Masya Allah. Dzalika qalamun. Barakallahu fiik. Baik. Latihan terakhir ya. Latihan terakhir. Hadza bla 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 wa dzalika bla bla bla. Pakai nama aja ya. Dari yang pilih yang dekat dan yang jauh. Dikasih tahu ana ana nanya man hadza wa man dzalika, nanti antum jawab yang ana tunjuk dan yang ana tunjuk ya, insyaallah ya. Ya, insyaallah ya. Nanti nanya dulu nggak apa-apa. Biar kenal ini. Ada oke. Ada yang dekat ada yang jauh ya. Baik, Pak Yova, Pak RT dengan iya ya. Man hadza wa man dzalika wa dzalika. Farid. Nah, Masya Allah. RT ya. eh Man hadza wa man dzalika. Boleh ke depannya. Nah, boleh ditunjuk. Masih dzalika Nugraha. Masya Allah. Syahadat. Ya. Man hadza wa man dzalika. apa akan Pak? Enggak, mereka enggak pakai Nama langsung. nama langsung. Iya. Karena sebenarnya budaya kita di Indonesia itu sopan banget ya. Pada akhirnya kita nggak manggil orang dengan namanya, manggil dengan sapaan kehormatan, Mas, Mbak, Pak, Bu, dan itu menunjukkan keluarga. Itu Om, Tante gitu kan. Padahal bukan omnya, bukan tantenya. Di Arab seperti itu, tapi Am, ya, Am itu Om, mirip ya. Am itu Om. Beda hurufnya doang, dari depannya doang ya. Iya. Kalau apa namanya di Arab, kalau misalnya agak lebih tua, biasanya panggilnya Am atau Om. Seperti itu. Tapi Pak ini Pak itu enggak. Itu Iya, saudara pun misalnya anak paling bontot manggil kakak yang paling gede, pada udah punya anak misalnya, ya manggil biasa aja. Ada abang, nggak ada kak, nggak ada mas. Nama aja. Iya. Barat, iya. Secara ininya ya. Tapi kalau pemanggilan, oke. Baik, Geraha ya. Man hadza wa man dzalika. Dzalika. Oh, kecamataan di belakang. Man. Kalau orang man, siapa? Anak-anak nanya. Nah, man hadza wa man dzalika. Nah, Masya Allah. Tapi bagus tadi apa namanya usulan dari Pak RT. Kita boleh untuk sekedar ini ya, untuk karena kita biasa dengan budaya seperti itu, Syekh boleh. Karena Syekh itu istilah untuk yang sudah menikah disebutnya Syekh. Oh, jomblo belum disebut Syekh. Ya. Tapi Syekh ya. Kalau ada Syahdan masih ya. Nah, Syekh ya, tapi harus pakai Syekh alif lamnya.
Yang kita orang Indonesia suka ngilang-ngilangin alif lam, padahal itu penting. Ya, Al-Madinah, kota Madinah itu namanya Al-Madinah, bukan Madinah. Iya, Madinah itu sendiri kota, makanya Al-Madinah. Al-Madinah. Nggak cukup Madinah doang. Kalau Madinah kota secara umum. Kalau Al-Madinah ya itu kota itu. Baik. Syekh itu artinya orang tua. Kiai. Aki. Penggunaannya. Orang tua gitu. Kalau bahasa Arab bangetnya ya, kalau di Al-Quran digunakan syekh itu untuk menyebut orang yang sudah menikah. Yang bahasa Arab ya. Penggunaannya sekarang syekh itu biasa digunakan untuk mengatakan seseorang kan syekh, atau di kita bahasa kita ya kiai itu kan. Kiai itu artinya orang tua sebenarnya ya. Aki ya, ki siapa kan gitu ya, itu seperti itu. Nah, aki saudara saya, mas berarti, ukhti mbak, seperti itu. Beda. Nah, tapi kadang kayak gitu, syekh itu cuma sapaan dan panggilan ya. Bahkan diceritain orang Arab tuh semuanya dipanggil syekh ya, sampai apa namanya keledai dipanggil syekh. Ya kalau udah di apa namanya disuruh jalan-jalan ya syekh gitu ya. Gitu. Taib. Pak Farid ya. Taib. Lagi ya. Man hadza wa man dzalika. Wa dzalika boleh di Masya Allah. Arif ya. Arif boleh ya. Man hadza wa man dzalika. Masya Allah. Baik, kalau Razan jauh semua ya. Man dzalika wa man dzalika berarti ya. Baik, Syekh Razan. Man dzalika wa man buat ana dekat sini ya. Wa man hadza? Tafadhal. Iya, boleh. Amanda. Udah bapak-bapak ya. Dzalika Akhdar, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Latihan menggunakan hadza dan dzalika. Hadza dan dzalika. Untuk gestur memang kita orang Indonesia itu ada apa namanya yang bilang kurang ekspresif ya. Gestur, mimik itu ngobrol tuh santai aja, nggak ada. Beda dengan orang-orang bagian orang Arab, dia tuh gesturnya pakai semua, mimiknya jalan semua. Gerak semua badannya. Gimana? Kalau kita diam aja ya. Gestur bisa membantu untuk mempelajari bahasa. Nah, kadang bahkan dengan gestur orang dari jauh aja, oh ini lagi ngungkapin sesuatu yang entah sedih, entah marah gitu kan, apalagi seneng gitu, apa kaget, terkejut, itu kelihatan dari gestur. Nah, Banyak ngomong. iya, ini ada gesturnya. Nah, Kamus Arab Indonesia yang visual di Google mana? Oh, Google Translate. Oke. Ada kamus yang apa namanya? Ini beberapa kamus Arab Indonesia yang legend ya. Itu satu Al-Munawwir. Al-Munawwir itu cukup lengkap. Al-Munawwir. Iya, Al-Munawwir itu tebel banget ya. Di Arab Indonesia, Indonesia Arab. Kamus Al-Munawwir. Tebel ya. Ada ya? Oke. Buat ini satu lagi, dia lebih tipis, tapi ini lebih legend daripada apa namanya Al-Munawwir. Namanya Mahmud Yunus.
Kamus Mahmud Yunus, kamusnya pengarangnya, pernah denger ya Pak Eva ya? Itu legend juga itu. Mungkin rekomendasi terakhir nih kamus ringan. Iya, kamus ringan barangkali nanti bisa apa namanya, dibantu pengadaannya ada sama panitia. Namanya Najmus Suraya. Yang ketiga Najmus Suraya. Najmus Suraya ini bikinannya adik kelas ya. Jadi dia sebenarnya kosakata yang biasa ditulis sebagai tugas buat santri-santri di Al-Irsyad dulu. Setiap minggu itu, setiap pekan, anak-anak santri Al-Irsyad itu nulis mufrodat sesuai dengan tingkatannya. Nanti mereka suruh bikin, ada yang kalau tingkat pertama paling suruh bikin kalimat, tingkat kedua suruh bikin percakapan, suruh bikin isei sesuai tingkatannya. Itu kemudian aslinya dari seksi bahasa itu udah dikumpulkan, ada ide untuk dijadikan buku, akhirnya jadikan buku. Yang terakhir, karena itu satu ada dia per tema ya, dia kamusnya per tema. Kalau yang lain kan per huruf ya, ini per tema, jadi tema di mana, di tempat mana, di tempat mana. Karena memang waktu itu bikinnya seperti itu ya, kosakata di kelas tulis praktek iya di dapur. Nah, dan plusnya lagi ada contoh kalimatnya gunaan di Tokped nggak ada ya. Nah, ini memang dijual secara eksklusif, kalangan sendiri. Iya. Nanti coba, nah ini kalau nggak salah bagian pemasarannya ya murid Ana dulu ya. Ada contohnya. Ayo nanti coba kita ini ya hubungi bagian penerbitnya. Tapi kita cukup sampai di sini dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sebelum kita tutup, barangkali 1-2 pertanyaan dari teman-teman di Zoom juga boleh bertanya. Nah, Fadol, selain kamus cukup insyaallah ya. Nah, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta syukran lakum wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung izin, siapa mau jemput Ustadz buat kajian di sekolah yang Fadol ini dibuka buat umum juga yang mau